Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Si bos. Bos, lo emang nggak merenung dari, kan lo sama gue beda setahun lah ya. Iya. Lo 71, gue 70 ya. Iya. Lo nggak merenung. Gue udah usia 54, klinik nggak punya sendiri. Iya. Gue kemana-mana naik umum. Iya. Boro-boro istilahnya kendaraan. Iya. Ketiga, rumah gue nggak ada 1000 meter. Nggak ada. Terus utang gue di mana-mana. Iya Pak Haji. Apa ya penyebabnya? Lo nggak pernah merenung gitu bos? Iya. Kalau gue aja baru kenal lo aja, gue udah bisa keker tuh kelemahan lo. Masa lo diri lo sendiri nggak lo keker, kelemahannya gimana bos? Iya, Apa coba kalau? Ya kalau secara pribadi sih saya ingin berkembang Pak Haji dari dulu. Apa? Ingin berkembang. Ingin doang kan? Iya, Tapi nggak berkembang. Karena nggak ada yang ngarahin Pak Haji saya selama ini. Oh, untung lo praksa privat Iya. tanpa ada orang. Paling ada si Sopian. Iya. Coba lo kalau nggak paksa ke sini, lo nggak tahu kelemahan lo apa? Bos, Nah, lo kalau udah tahu kelemahannya, lo praktekin kelemahan lo kerjain inputnya dari gue. Bohong lo nggak di 2027 lo punya klinik sendiri. amin Pak Haji. Kok gitu? Kan anak gue 3 dokter semua. Anak dia 3 dokter semua. Anak dia 4. Yang satu punya travel umroh internasional. Yang 3 dokter. Anak gue 3. 3 dokter. Iya. Anak gue punya klinik semua. Anak gue punya apotik semua K24. Nah lu juga harus. Kalau perlu punya rumah sakit Pak Haji sih. Iya betul. Tahu gak kelemahan lo? Apa Pak Haji? Sholat ba'diyah qobliyah lo bolong. Bener Pak Haji. Tuh. Jangan. Baca Quran lu bolong. Belum. Jangan. Iya. Sedekah subuh lo bolong. Betul Pak Haji. Jangan. Sholat tobat lo nggak pernah boro-boro. Nah ini kerjain. Udah itu aja. Iya Pak Haji. Jadi lo paksain sholat ba'diyah qobliyah jangan sampai bolong. Paksain sholat ba'diyah qobliyah jangan sampai bolong. Ntar lo punya klinik sendiri, klinik mandiri. Di tempat pemukiman yang padat. Bohong nggak duit datang sendiri. Yang mandiri aja, yang nggak usah BPJS. Kalau BPJS kan murah. Iya Pak. Cuma 6.000 Iya. atau 10.000. Iya. Tapi kan lo nggak langsung dibayar hari itu. Enggak. Bentar lah nanti. Iya. Enak kan yang mandiri berapa? 110.000 dia bayar tunai 110. Berapa? 100 bayar 100. Lokasi obatnya. Iya. Misalkan lo beli obatnya di Pramuka, berapa harganya obat di Pramuka? Kan murah. Misalkan obatnya cuman 30.000 deh, kan lo dapat 70. Iya. Boleh? Ya boleh lah, suka boleh. Boleh Pak. Tapi kalau lo yang kerja, ya lo bagi dong sama si pemiliknya kan. Iya. Pemiliknya lebih besar. Pasti. Kan dia invest. Yang kaya kan pemilik ya Pak sekarang. Iya. Lo tau gak logo anduk diperes? Iya betul. Gak usah gue sebutin nama instansinya. Itu saya ada merasakan. Aduh saya diperes. Anduk diperes. Logo anduk diperes. Saya tuh dulu Taji sebelum saya jadi sering praktek. Sebelum COVID saya di beberapa rumah sakit Pak Haji. Kenapa saya mundur dari direktur rumah sakit? Saya merasa kok yang pakai kapal pemiliknya saya bilang ya. Direktur pakai begini-gini aja saya bilang. Iya. Gitu aja. Mau punya rumah sakit, udah modal saya bilang. Bisa lah bos. Pokoknya lo paksain dulu yang 10 lo kerjain. Bangun wajib jam 00 lo paksain bangun jam 00. Terus lo senyum 41 kali. Terus lo paksain mandi pandan 9 lembar. Lo paksain sholat tahajud jangan bolong. Paksain baca Quran jangan bolong. Paksain sedekah subuh
jangan bolong. Paksain sedekah setiap hari Jumat barokah, jangan bolong. Paksain sholat ba'diyah qobliyah, jangan bolong. Paksain sholat taubat, jangan bolong. Paksain sifat 18 tuh yang ada di tangan lu, jangan ada di badan lu. Ini semua syarat yang 10 sama lu nggak ada di lu semuanya. Betul Pak Haji. Jadi lu akhirnya jadi ya begitu. Janganlah bos. Iya Pak. Gue mau lu harus mandiri, apalagi lu tadi sebut. Gue lahir tahun 71 Ji. Gue semangat banget ngajarin lu. Kenapa? Gue paling seneng ngajarin orang yang usianya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Makasih Pak Haji. Kok gitu Pak Ji? Lah, jangan takut bos. Gue justru umur 50 tahun itu lo harus bangkit. Bukannya lo menurun. Iya. Naik begini 40, 50, 60, 70, 80, 90 begini. Bukannya 30, 40, 50 begini. Nyungsep. Di hari tua. Kalau bisa lo di hari tua tinggal duduk manis pakai supir. Iya Pak Haji. Bisa Pak Haji? Lah kan gue bisa tuh tadi supir gue. Plus gue pakai itu suster. Ada suster gue yang jagain gue. Jadi kalau gue mau apa, dia yang lari belanja beli. Gue tinggal duduk aja. Ada suster. Kalau orang bilang ajudan dah. Iya. Kalau gue bilang mah suster dah. Karena anak gue dokter tiga-tiganya. Orang mah asisten, aspri. Terlalu keren lah. Namanya aja Haji Embe, SD Impres. Gue manggilnya suster aja deh. Tapi kalau suster kan identik cewek Pak Haji. Hah? Kalau suster kan identiknya cewek. Alah gue tinggal beliin rok aja dia ntar. Listrik udah pakai. Jadi gue kemana-mana selalu bertiga. Gue, suster, sama supir. Atau kalau gak gue, bini, sama suster gue, sama supir gue bertiga. Suster gue gak ikut. Udah gue tinggal duduk, bini gue pijit-pijit tangan gue. Udah begitu bos. Pokoknya kemana-mana gue selalu bertiga. Jadi lu kapan lu mau mulai bos? Gue sabdain lu 2027 Amin. harus punya klinik sendiri. Harus punya kendaraan sendiri. Harus punya supir sendiri. Harus punya asisten sendiri. Begitu. Bisa. Lah kan anak gue kan 3 dokter. Selalu kemana-mana dia gak pernah gak pakai supir. Pakai supir semua. Nomor 1 supirnya namanya Agung. Nomor 2 namanya supirnya Bagol. Nomor 3 supirnya namanya Parto. Kalau gue tinggal duduk manis aja. Misalkan yang tadi nih anak gue yang kecil Fauji. Udah tadi Parto kesini ngambil mobil. Pak Jironya kan tadi ganti oli. Udah jalan tadi Pak aku pamit Pak. Praktek oh ya udah. Tadi nomor 2 juga jalan sama supirnya namanya Bagol. Nah, anak gue tadi yang pertama tadi jalan sama bini gue ke mana namanya tuh ke Majestic. Sama supirnya namanya Agung. Nah bini gue punya supir sendiri namanya Ian. Nah supir gue namanya Denny. Udah gitu aja bos. Di hari tua kita harus begitu. Bisa. Harus bisa dan pasti bisa bos. Tapi lo mesti praktekin dulu. Minimal sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Gimana tuh caranya lo atur? Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Nah nanti lo paksain lagi kemari lagi. Privat lagi kayak begini lagi. Gue evaluasi lagi. Mana yang mesti ditingkatin. Oh baca Qur'annya bos. Ayo baca Qur'annya. Oh tahajudnya bos. Oh ya tahajudnya. Oh sholat taubatnya bos. Oh sholat taubatnya. Oh sedekah subuhnya bos. Oh sedekah subuhnya. Udah. Nanti lo privat lagi yang ketiga. Nanti privat lagi yang keempat. Nanti privat lagi yang kelima. Udah 2027 lo punya klinik sendiri. Mobil sendiri. Supir sendiri. Apotik sendiri. Bisa. Gue arahin bos. Ini juga gue ngarahin dia. Gue bilang anak lo berapa? 4. Gue mau anak lo yang pertama punya travel internasional. Umroh haji. Kedua dokter. 3 dokter. 4 dokter. Padahal gue ngomong berapa tahun yang lalu loh. Di rumah gue waktu itu gue sakit. Gue gak praktek di sini dia datang. Ya sama bini lo ya. Gue bilang kalau gurunya dokter anaknya. Lo mesti jadi tamu gue
anak lu si dokter. Gue bilang, anak gue nomor 2 dokter. Nah lu juga mesti dokter, anak gue nomor 3. Gitu. Ini anak gue lagi mau ngambil spesialis dua-duanya. Gitu. Tapi kalau lu nyebak dia koble nggak dikerjain, ya gue ngundurkan diri bos. Kenapa? Karena itu kan melekat. Karena bos yang ngerjain bonusnya buat si bos. Gue hanya dapat 1 poin. Tapi kalau bos yang ngerjain, gue semangat. Ada lagi? Ya Pak Haji gini, ini kan masalah jabatan Pak Haji ya. Kebetulan itu di BKBN hari ini kan punya 5 BKBN zaman dulu KB ya? KB. Keluarga berencana ya? Ya, itu kan punya 5 Di Kuningan ya? Iya di Cawang. Oh di Cawang. Punya 5 staf khusus. 5? Menteri. Ah. 1 meninggal Pak Haji yang lalu. Artinya Kalau bisa lo masuk aja jadi staf menteri. Staf khusus. Betul. Kemarin ada tamu RDAY. Dia kerja di sini kayak lu gini privat, dia kerja dia di sini datang ke RDAY. Dia dikucilin satu kantor. Dia praktekin ilmu RDAY, setiap mau berangkat kerja pakai tangan kiri diraupin ke mukanya suami. Staf khusus, staf khusus, staf khusus. Alhamdulillah kemarin dia itu privat lagi, Pak Haji testimoni. Alhamdulillah sekarang gue udah jadi staf khusus. Dan setiap hari nggak pernah nggak bawa pulang duit dolar. Dari siapa? Ya dari Pak Menteri. Ini pegang. Ini buat lo. Ini buat ini, buat lo, ini. Ada aja. Dolar bos, bukan rupiah. Dari Pak Menteri. Nah lu juga begitu. Apalagi menteri lo proyeknya banyak banget bos. Bohong lo gak suruh jagain proyek ini, jagain. Begitu di samping kerja lu suruh jaga, suruh mata-mata. Bohong gak dapet duit. Kan kebetulan saya dokter situ, dokter klinik situ. Dokter situ. Dari 5 menteri itu, dari staf itu gak ada dokter umum. Semua non dokter. Padahal itu kan butuh dokter umum seperti itu. Emang ada pesaingnya Pak Haji yang masuk juga mencalonkan Pak Haji. Emang menteri lo dokter? Bukan. Bukan. Sarjana agama. Iya. Menterinya bukan dokter. Banyak yang pada mau geser. Tapi kan enggak, dia kan kuat sedekahnya. Gak bakal kegeser. Walaupun ganti presiden gak bakal kegeser dia bos. Sedekahnya kuat tau, udah kekeker bos. Nah lu juga harus dihajar pakai ba'diyah qobliyah. Gitu biar lo kepilih. Satu-satunya di dunia menteri apa nggak ada titelnya. Nggak ada cara lain Pak Haji. Hah? Nggak ada cara lain. Bisa. Ya udah lo remas, taruh di muka lo. Gue jadi staf khusus, gue jadi staf khusus, gue jadi staf khusus, gue jadi staf khusus gitu. Berapa kali Pak Haji? 9 kali. Setiap hari? Tiap hari kalau mau berangkat kerja. Kalau lu mau berangkat kerja ke sono, praktek. Kesana aja. Ya, kalau tiap hari lebih bagus lagi, lebih cepat kan akan diingat sama Pak Menteri. Siapa tuh namanya yang itu? Ayo panggil. Itu. Biar dia ingat muka lu, ini nama lu, ingat wajah lu. Saya nggak mau gimana terbuka Pak Haji nih. Ya. Hubungan saya sama istri nggak baik Pak Haji. Gara-gara? Masalah sertifikat. Hah? Masalah sertifikat tanah. Dulu waktu 2019 saya pernah bisnis Pak Haji. Hanya sebagai mediasi antara perusahaan-perusahaan 3 perusahaan Pak Haji. Dari perusahaan A ke perusahaan B ke C, C ke D. Yang D kabur Pak Haji. Nggak dibayar di perusahaan semuanya. Dan kejar saya Pak Haji. Karena saya nggak enak hati, biar ringan teman-teman saya pakai juga rumah saya. Padahal secara hukum saya nggak bersalah Pak Haji. Iya. Sampai saat ini saya nggak tahu di mana Pak Haji. Itulah Pak Haji. Ya udah, usek. Begitu. Iya, Pak Menteri manggil gue, Pak Menteri manggil gue. Pak Haji. Pak Menteri 9 kali. Kalau mau berangkat keluar rumah. Amin. 9 kali, sekali, 9 kali, 2 kali, 9 kali, 3 kali, 9 kali, 4 kali, sampai 9 kali. 5 kali? Sebelum berangkat? Iya, 9 kali. Sebelum mandi? Kalau mau berangkat. Kalau udah mau berangkat keluar rumah. Begitu Haji. Gitu. Itu yang Pak Menteri Haji ya? Iya dong. Kan lu mesti dipanggil sama dia. Dan Pak Menteri mesti ingat lu. Gitu. Kok gitu Pak Haji? Lah,
itu menteri lu menteri luar biasa bos. Di mana-mana kan harus ada titelnya. Iya. Jadi pegang aja Pak Haji, ini. Hah? Pegang aja. Hah, Pegang, ini. taruh muka. 9 kali pegangnya. Iya, Kalau di ungkapin. iya. Udah nanti lo Kalau ini tangan kiri dong. Kan lo cebok pakai tangan kiri. kiri. Kalau cebok tangan kanan pakai tangan kanan. Sama berapa hari Pak Haji? Sampai lo jadi staf khusus. Pak kesana aja. Bilang berangkat ke sana atau setiap hari? Tiap hari. Setiap hari. Kalau mau keluar rumah. Kalau ke rumah. Kalau nggak di rumah gimana? Mau keluar rumah mau ronda. Ah. Saya jaga. Ya juga. Pokoknya kalau mau keluar rumah aja. Kalau keluar jaga. Soalnya saya jaga sore ini lagi pulang besok pagi. Penjagaan juga lakuin apa? Nanti kalau lo mau keluar pulang ke rumah. Hmm? Lo mesti praktekin dari klinik itu kalau pas jaga malam. Oh mau. Paginya kan lo mau pulang. Nah, Lo remas juga di sana di klinik. oh gitu. Pokoknya pagi. Pagi. Ya, Jamnya apa Haji? bebas. Bebas. Oke, jalanin. Ini yang kedua Pak Haji, maaf Pak Haji. Saya waktu gitu ikut investasi Pak Haji. Ya. Setelah 8 bulan yang lalu. Saya pikir nggak bodong lah ada perjanjiannya. Saya udah jalankan semua aturan mereka. Sampai harus bayar komisi Pak Haji terakhir 14 juta. Semua 20 juta lebih Pak Haji. Pada saat sudah mau keluar nih Pak Haji, dijanjikan 140 juta keluar komisi. Tiba-tiba keluar peraturan baru harus bayar pajak di depan 8 juta. Saya tolak Pak Haji. Kenapa? Tidak ada dalam perjanjian satu. Yang kedua, namanya bayar pajak itu kan di depan dipotong itu aja. Ini Haji. Pertanyaannya apa ke gue? Pertanyaan apa? Pertanyaannya apa ke gue? Pertanyaannya ini benar bohong sih? Bohong lah. Bohong. Yang saya terima aja. Udah lo pakai itu aja jadi staf khusus, duit lo banyak bos. Oh, baik. Kan banyak tamu-tamu gue staf khusus bos. Baik, baik, baik. Atau lo lihat aja daftar-daftar nama-nama sedekah subuh. Ada presiden, ada menteri, ada dirjen. Kan banyak tuh. Ada kapolda, ada pangdam. Oke. Manjur. Kalau staf itu masalah nilai sedekah subuh pagi. Saya kan sering di rumah nih, Pak. Penggantinya Pak Haji. Kalau subuh sering di rumah saya. Sedekah. Transfer dong ke sini. Hah? Transfer. Oh, transfer. Iya, Oh, ya. transfer. Transfer ke sini. Kan ada. Bos udah ada di grup belum? Lo lihat di YouTube deh. Bos udah ada di grup belum? Ada. Ada gak nama-nama orang sedekah subuh? Ada, lo lihat aja. Gitu, Pak. Transfer, nanti nama lo disebut. Lo pada saat transfer hajat, saya jadi staf khusus, saya jadi staf khusus, saya jadi staf menteri, saya jadi staf khusus menteri. Nanti jadi staf khusus. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Rudianto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.